Rian. Ya pemirsa, PMK ini kembali mewabah, lalu sebenarnya apa PMK dan juga bagaimana mengenali ciri-cirinya akan diulas bersama dengan Eva Wondo. Silakan Eva. Baik, terima kasih Maria. Pemirsa, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali meningkat di sejumlah daerah di Indonesia. Vaksinasi digencarkan untuk menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kami ajak Anda menyimak data dan faktanya. Dalam infografis berikut ini, awas penyakit mulut dan kuku hewan ternak mewabah kembali. Pemirsa, di awal tahun 2025 ini kasus PMK hewan ternak kembali muncul. Salah satunya yakni di Jawa Tengah. Ini berdasarkan data yang kami himpun dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah hingga Rabu 8 Januari 2025 ada sebanyak 2.666 kasus PMK. Jumlah ini bertambah 279 ekor sapi dari jumlah kasus harian sebelumnya yakni 2.387 sapi. Jumlah kematian sapi yang mati akibat PMK pada Selasa 7 Januari 2025 tercatat 56 ekor. Dan pada Rabu jumlah sapi yang mati pun juga bertambah, ini menjadi 76 ekor sapi yang mati. Pertambahan ini karena semakin banyaknya laporan kasus PMK di sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah yang sudah tercatat sudah tersebar di 25 kabupaten kota di Jawa Tengah, pemirsa. Tidak hanya di Jawa Tengah, kasus harian penyakit mulut dan kuku atau PMK juga merebak di Jawa Timur. Bahkan untuk di Jawa Timur kasusnya melonjak 10 kali lipat. Atau jika sebelumnya 25 kasus harian menjadi 250 kasus per harinya. Peningkatan PMK di Jawa Timur bahkan tercatat sejak akhir tahun lalu, pemirsa, November dan Desember 2024. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Timur menerima laporan 6.072 kasus PMK. 282 ekor sapi diantaranya mati. Kasus PMK bahkan merebak di 30 kabupaten kota. Dari total ada 38 kabupaten kota di Jawa Timur, pemirsa. Pemerintah menyiapkan 4 juta dosis vaksin. Fokusnya ada di 7 provinsi dengan merebaknya wabah PMK di sejumlah daerah. Kementerian Pertanian ini menyiapkan 4 juta vaksin untuk menangani wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia. Menteri Pertanian Sudaryono memastikan vaksin PMK bisa didapatkan secara gratis oleh para peternak. Kementan juga mengalokasikan anggaran 100 miliar rupiah untuk pengadaan vaksin PMK. Saat ini fokusnya distribusi 4 juta vaksin difokuskan di 7 provinsi. Ini adalah fokus dari distribusi untuk 7 provinsi ya. Vaksin PMK ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Lampung, pemirsa. Ini terkait dengan peningkatan kasus PMK di 7 provinsi tersebut, maka 7 provinsi ini menjadi fokus distribusi vaksin. Namun Kementerian Pertanian mengakui bahwa 4 juta dosis vaksin yang disiapkan atau didistribusikan ini menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agus Suganda, jumlahnya belum cukup untuk seluruh sapi di Indonesia yang jumlahnya atau populasinya mencapai 12 juta. Pemirsa, apa sebenarnya PMK? Kami ajak Anda mengenal lebih jauh penyakit mulut dan kuku. PMK ini adalah penyakit hewan yang disebabkan oleh virus atau virus. Dan PMK menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, domba, babi, unta, dan rusa. Apa sebetulnya gejala hewan yang terpapar PMK? Ini bisa dilihat gejalanya, pemirsa, pada hewan yang terpapar penyakit mulut dan kuku. Kita ke infografis berikutnya. Ini adalah gejala hewan terpapar PMK. Ditandai dengan demam, kemudian enggan bergerak, keluarnya air liur yang banyak, kemudian lepuh berisi cairan di bibir, di lidah, langit-langit mulut, dan kaki, serta tidak nafsu makan. Dengan gejala ini, PMK bisa menimbulkan kerugian bagi peternak karena produksi susunya turun, kemudian juga penurunan berat badan. Pada sapi atau hewan ternak, ini berakhir pada produksi daging. Nilai jual hasil komoditas peternakan juga turun karena menurunnya jual beli ternak. Pemirsa, penyakit mulut dan kuku dapat menyebar dengan mudah melalui kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kalau kontak langsung, ini antara hewan tertular dengan hewan yang rentan. Kemudian kontak tidak langsung adalah dengan barang atau tempat yang terkontaminasi virus PMK. Pemirsa, terkait merebaknya wabah PMK, Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tidak panik, tidak cemas mengkonsumsi daging dan susu di tengah merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah wilayah.
PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Yudi Pramono mengatakan daging sapi dan susu tetap aman dikonsumsi. Ini adalah pernyataannya, pencegahan PMK dapat dilakukan dengan pemberian desinfektan pada kandang untuk membunuh bibit penyakit yang ada di dalamnya. Selain itu perlu vaksin yang tepat sehingga probabilitas keberhasilan vaksin dalam membentuk imunitas dapat meningkat. Nah, ini adalah pernyataan dari pakar virologi ya pemirsa, tapi kita akan simak lagi, mungkin nanti akan dibantu oleh teman-teman terkait pernyataan dari, ini adalah pernyataan dari Direktur Jenderal atau PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Yudi Pramono yang mengatakan daging sapi dan susu tetap aman dikonsumsi ya pemirsa, maka masyarakat diminta untuk mengolahnya hingga matang. Saya bacakan lagi pernyataan PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan. Kalau untuk masyarakat untuk tetap tidak perlu cemas, yang terpenting mengolah dagingnya yang akan konsumsi harus matang atau dimasak secara baik. Dan juga sebelumnya sempat disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyatakan PMK tidak menular ke manusia. Jadi jangan terlalu panik ya pemirsa, jangan terlalu cemas. Pemirsa, menurut pakar virologi dan imunologi Universitas Airlangga Unair Surabaya Profesor Fedik Abdurantam, diperlukan sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk menangani PMK. Saya bacakan kembali pernyataannya pemirsa. Boleh ke slide ini? Ya. Pencegahan PMK dapat dilakukan dengan pemberian disinfektan pada kandang untuk membunuh bibit penyakit yang ada di dalamnya. Selain itu perlu vaksin yang tepat sehingga probabilitas keberhasilan vaksin dalam membentuk imunitas hewan dapat meningkat. Ya pemirsa, vaksinasi harus digencarkan untuk meningkatkan imunitas hewan ternak terhadap PMK. Pemetaan daerah yang sudah masuk zona merah PMK dengan karantina wilayah terhadap ternak yang keluar masuk atau arus masuk hewan ini juga harus menjadi perhatian untuk menghadapi PMK yang kembali mewabah. Itulah ulasan kami di Metro Siang dalam infografis Awas Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak Mewabah Kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.